Halo, selamat datang kalian semua. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari chapter sebelumnya. Sebelum mulai, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya, biar aku makin semangat untuk buat video lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjut. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana di awal cerita kali ini terlihat Moro yang sudah mulai menyerap energi dari planet Namek. Lalu Merus yang melihat hal itu, mereka pun bergegas keluar dari planet itu agar energi dari mereka tidak terserap. Jako yang melihat SK lalu berkata kepadanya, pemandangan ini pasti sangat sulit untuk kau lihat. Dan dijawab oleh SK bahwa ia berjanji kepada mereka kalau ia akan selamat, walau hanya tinggal ia satu-satunya. Dan terlihat Goku dan yang lainnya telah sampai di tempat Moro dan melihat kalau Moro sedang menyerap energi dari planet Namek. Dan sontak mereka pun langsung menyerang Moro, tapi serangan itu tidak mengenainya, malah serangan itu terlihat seperti menembusnya. Terlihat Moro seakan-akan sangat cepat dalam berganti posisi dan kembali menyerap energi planet Namek. Sedangkan Goku dan Vegeta tanpa henti menyerang Moro terus-menerus, akan tetapi mereka merasa kalau ada yang aneh. Lalu Dewa Besar berkata kalau tubuh aslinya tidak ada di sini. Lalu terlihat Goku dan Vegeta yang sedang kebingungan mencari keberadaan Moro yang asli. Dan lalu Dewa Besar menunjukkan keberadaan Moro itu berada. Yang ternyata dia sudah berada di luar angkasa. Goku yang melihatnya lalu bergegas pergi, akan tetapi Vegeta menahannya. Lalu ia berkata, kalau bangsa saya tidak bisa bertahan di ruang hampa. Goku yang mendengar akan perkataan Vegeta tadi langsung menyadarinya. Karena hal itu Dewa Besar lalu berkata, kalau dia saja yang akan pergi. Akan tetapi Dewa Besar sedikit terlambat. Moro yang telah selesai menyerap energi planet Namek langsung memakannya. Karena hal itulah terlihat Moro sangat mudah menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Dewa Agung. Dan ia berhasil menyerang balik Dewa Agung itu. Dan terlihat serangan demi serangan dilancarkan oleh Dewa Agung. Bahkan pertarungan mereka sampai keluar dari orbit planet Namek. Lalu Dewa Besar terlihat mengeluarkan energinya sampai terlihat membentuk bola energi yang cukup besar. Dan ia pun melemparkannya ke Moro, lalu berkata, makan ini. Dan lalu terlihat Moro yang menyambut bola energi itu dengan membuka mulutnya dan lalu memakannya karena mendengar perkataan Dewa Besar tadi. Dan lalu Dewa Besar pun berkata, kau tertipu. Moro yang tidak menerima perkataan Dewa Besar itu langsung menyerangnya balik. Dewa Besar yang terkena serangan itu langsung menghantam batu komet dengan kerasnya. Moro yang berhasil mengalahkan Dewa Besar, ia berkata, kemampuan anehmu itu membuatku bingung, tapi sekarang kekuatanku sudah melebihi itu. Jadi itu tidak masalah bagiku. Lalu ia berkata lagi, apa terjadi sesuatu padamu 10 juta tahun ini? Karena ini sangat mengecewakan. Lalu terlihat Dewa Besar yang akan menggunakan jurus penyegel sihirnya. Ia berkata kepada Moro, jika melawan akan aku segel kembali sihirmu lagi. Dan kau akan kembali ke penjara galaksi dengan tenang. Moro dengan sombongnya malah mempersilahkan Dewa Besar untuk menggunakan jurus itu. Dan Dewa Besar itu pun, Moro yang menunggu jurus itu tidak keluar-keluar, ia pun berkata, sudah kuduga, aku tidak merasakan kekuatan dewa yang dulu kau miliki. Kurasa kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengeluarkan mantra penyegel itu, bukan? Lalu dijawab oleh Dewa Besar, kau cermat juga ya. Sedangkan untuk Goku dan Vegeta yang masih berada di dalam orbit planet Namek, didatangi oleh pesawat dari Merus. Lalu mereka berkata kepada Goku dan Vegeta untuk segera naik. Dan lalu mereka pun pergi ke tempat pertarungan Dewa Besar dan Moro. Dan lalu terlihat diskusi yang terjadi antara Merus, Goku, dan Vegeta. Bahwa sepertinya Dewa Agung tidak bisa menggunakan kemampuan penyegel sihirnya itu akibat dari pembelahan Majin Buu yang dimana Buu baik dan Buu jahat. Sehingga membuat kekuatan Dewa Besar pun juga ikut terbagi. Lalu kembali ke pertarungan, terlihat Dewa Besar yang dibuat tidak berdaya karena serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Moro. Bahkan serangan yang dilancarkan oleh Dewa Besar dapat ditahan dengan mudahnya oleh Moro. Dan Moro berkata, apakah ada yang mencuri kekuatanmu sehingga membuatmu lemah begini? Dan lalu ia pun menyerang Dewa Besar lagi. Dan terlihat serangan itu membuat Dewa Besar terhantam di batuan komet sampai menembus batuan itu. Lalu Dewa Besar itu pun melihat ingatan dari Majin Buu.
yang memperlihatkan ketika Goku menghancurkan Majin Buu jahat. Sehingga membuat Dewa Besar menyadari bahwa ketika Majin Buu jahat dihancurkan, separuh kekuatannya pun juga ikut menghilang. Sedangkan Moro yang mengetahui bahwa Dewa Besar telah kehilangan kekuatannya, ia lalu berkata, sudah tidak ada lagi makhluk di alam semesta ini yang dapat menyegelku. Ia pun senang akan hal itu. Lalu terlihat Goku dan yang lainnya sudah mulai sampai di tempat pertarungan Moro dan Dewa Besar. Mereka terlihat kesal karena tidak dapat berbuat apa-apa di luar angkasa. Mereka hanya dapat menonton dari dalam pesawat saja. Lalu terlihat Merus yang berkata kepada Goku dan Vegeta, apakah kalian dapat memberi jaminan padaku kalau kalian lebih kuat dari Moro? Yang lalu dijawab oleh Vegeta, selain sihir kami adalah petarung terkuat. Hanya satu saja dari kami dalam bentuk Super Saiyan biru sudah mampu menghadapinya. Merus yang mendengar perkataan Vegeta itu pun lalu berkata, kalau begitu aku akan memancingnya kembali ke permukaan planet Namek, di mana kalian dapat menyelesaikannya. Lalu Merus dengan pakaian luar angkasanya pun keluar dari pesawat. Sebelum itu, ia meminta kepada Goku dan Vegeta untuk kembali ke planet Namek. Merus yang terlihat telah mendekati Moro langsung menyerangnya dengan cairan penjerat. Lalu ia pun berusaha untuk menarik Moro. Akan tetapi ia malah ditarik kembali. Karena tarikan itu, Merus pun harus melepaskan penjerat itu. Dan lalu ia pun pergi menghampiri Dewa Besar dan membawanya menjauh dari Moro. Dan lalu Merus berkata kepada Dewa Besar, apakah dia masih bisa menggunakan teleportasi? Karena mereka harus memancing Moro kembali ke planet Namek agar dapat dilawan bersama-sama dengan yang lain. Akan tetapi harus menunggu waktu yang tepat. Lalu Dewa Besar berkata, kau cerdas juga. Sebagai Dewa Besar tentunya aku masih bisa. Dan kemudian Moro telah mendatangi mereka, yang lalu Merus pun menyerangnya. Akan tetapi serangan itu tidak mengenai Moro. Seolah-olah serangan itu terlihat menembusnya. Moro yang terlihat kesal karena diserang lalu berkata, cukup, dan menyerang Merus. Akan tetapi serangan itu dapat dihindari oleh Merus. Yang lalu Merus melihat ada batuan besar di belakang Moro. Ia pun langsung menembak batu itu dengan cairan penjeratnya dan kemudian menariknya ke arah Moro. Akan tetapi serangan itu bagi Moro mudah untuk dipatahkan dengan memperlihatkan Moro dapat menghancurkan batu itu dengan mudahnya. Dan tanpa menunggu lama, Merus pun langsung menyerang Moro dengan sepatu jetnya. Alhasil serangan itu dapat membuat Moro menjadi lengah, sehingga membuat Dewa Besar dapat menahannya dari belakang dan langsung diteleport ke planet Namek. Yang lalu Moro pun bertemu dengan Goku dan Vegeta. Lalu Goku berkata kepada Moro, siap untuk bertarung dengan adil? Kekuatan kami penuh sekarang, jadi kau tidak akan lepas lagi. Dan lalu Merus pun kembali ke pesawat lalu berkata untuk segera kembali ke planet Namek. Lalu dibalas oleh Jaco, mereka berdua pasti sudah mengalahkan orang itu sebelum kita sampai di sana. Dan lalu Moro yang telah sampai di planet Namek pun berkata, planet ini masih punya energi, sayang sekali aku meninggalkan sisa makanan. Lalu Vegeta berkata, kalau kau tidak paham situasimu, kami akan menghancurkanmu selamanya. Moro yang mendengar pernyataan itu malah tertawa, lalu berkata, begitu bodoh dan naif, kau sepertinya melupakan hal yang sangat penting. Dan lalu berkata lagi, keinginan ketigaku. Goku dan Vegeta yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Dan chapter kali ini pun berakhir. Apa keinginan ketiga Moro itu? Tunggu di cerita selanjutnya. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dan saya pamit undur diri. Bye-bye.